Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah biokimia nutrisi. Pada pertemuan pagi ini kita akan mendiskusikan tentang siklus asam sitrat. Adapun yang menjadi capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah setelah menyelesaikan kuliah ini, mahasiswa nanti mampu menjelaskan proses terjadinya siklus asam sitrat dimulai dari pembentukan asetil koenzim A, kemudian tahapan reaksi setiap siklus, dan energi yang dihasilkan dari siklus asam sitrat. Baik, sekarang kita diskusikan apa itu siklus asam sitrat. Siklus asam sitrat ini seringkali juga disebut sebagai siklus Krebs atau trikarboksilik, dan itu merupakan hub di dalam sistem metabolisme. Siklus asam sitrat ini merupakan proses oksidasi dari karbohidrat, asam lemak, dan juga asam amino. Nah, siklus asam sitrat ini meliputi dua proses, yaitu katabolisme dan anabolisme. Di mana di dalam siklus ini ada input dan juga ada output. Yang menjadi input ada NAD, kemudian senyawa FAD, GTP, dan juga asetil koenzim A. Nah, yang menjadi output nanti adalah NADH, FADH, GTP, CoA, dan juga CO2. Ini adalah foto dari penemu siklus Krebs, yaitu Hans Krebs. Saya dinamakan siklus Krebs. Siklus asam sitrat atau siklus Krebs ini melibatkan reaksi berbagai enzim yang ditemukan di dalam matriks mitokondria. Ini adalah gambaran dari mitokondria. Nah, kalau diperjelas ilustrasinya, di dalam mitokondria itu ada membran luar, kemudian ada membran dalam. Nah, setelah membran dalam itu ada rongga-rongga yang isinya adalah matriks mitokondria. Nah, ini kalau kita perjelas lagi penampakan dari setiap membran, ya, itu outer membran itu paling luar, kemudian ada inner membran. Nah, kemudian di situ setelah inner membran itu ada matriks mitokondria. Nah, di dalam proses respirasi seluler ini melibatkan dua aktivitas, yaitu konsumsi oksigen dan juga produksi CO2. Nah, proses respirasi seluler ini menyediakan energi yang diperoleh dari glukosa maupun glikolisis. Namun demikian, energi yang diperoleh dari glukosa ini lebih tinggi dibandingkan dari proses glikolisis. Nah, selain itu juga di dalam proses ini bisa mengcapture energi yang disimpan dari lipid maupun dari asam amino. Jadi ada 3 tahap di dalam proses respirasi seluler. Yang pertama adalah produksi asetil-CoA, kemudian yang kedua oksidasi dari asetil-CoA, kemudian yang ketiga ini rangkaian transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Produksi asetil-CoA kemarin kita sudah diskusikan, baik dari karbohidrat, lipid maupun protein atau asam amino. Nah, kemudian nanti kita akan diskusikan bagaimana proses oksidasi dari asetil koenzim A. Nah, next, selanjutnya di minggu berikutnya akan kita bahas khusus tentang transport elektron dan fosforilasi oksidatif.
ini adalah overall picture atau gambaran besar dari proses metabolisme yang ada di sel. Ya, jadi di situ ada senyawa, ada 3 komponen senyawa, yaitu asam amino, asam lemak, dan glukosa. Pada tahap awal, ini terjadi proses produksi asetil koenzim A. Ya, melalui serangkaian proses. Kalau glukosa itu glikolisis, nah kemudian dikonversi menjadi pirufat. Pirufat nanti oleh enzim pirufat dihidrogenase ini dirubah menjadi asetil CoA. Kemudian pada tahap 1, produksi asetil CoA juga bisa diperoleh dari asam lemak. Yang minggu lalu sudah kita diskusikan, dengan reaksi beta oksidasi itu juga dihasilkan asetil koenzim A. Begitu juga dengan asam amino. Asam amino ini juga ada yang langsung memproduksi asetil CoA, namun ada juga nanti yang masuk ke beberapa intermediate siklus asam sitrat. Nah, kemudian pada tahap kedua, ya, itu merupakan proses oksidasi asetil CoA itu sendiri. Nah, ini asetil CoA nanti akan masuk ke siklus asam sitrat, kemudian dihasilkan 3 produk, yaitu NADH, FADH, dan juga GTP. Nah, kemudian pada tahap 3 ini ada proses transport elektron dan fosforilasi oksidatif, yang di situ merupakan suatu rangkaian reaksi yang mengkonversi NADH maupun FADH ini menjadi energi, dalam hal ini ATP. Ya, jadi ini gambaran besar, ada 3 tahap proses metabolisme, yaitu produksi asetil CoA, kemudian oksidasi asetil CoA, kemudian yang ketiga transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Nah, ini kita lebih perjelas lagi, ya, proses metabolisme tadi, di mana produksi asetil CoA, ya, ini melibatkan proses glikolisis, ya, kemudian dari glukosa atau dari beta oksidasi asam lemak atau dari oksidasi asam amino. Kalau pada proses glikolisis ini masih terjadi di sitoplasma yang menghasilkan pirufat. Nah, kemudian pirufat ini ditransport menuju kepada mitokondria. Jadi, produksi asetil CoA ini terjadi di mitokondria. Nah, kemudian asetil CoA ini masuk ke dalam siklus asam sitrat, yang itu berarti terjadi di mitokondria. Begitu juga dengan transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Ya, jadi ini overall picture dari siklus metabolisme. Nah, ada satu enzim penting yang mengkonversi pirufat menjadi asetil koenzim A, yaitu pirufat dihidrogenase. Nah, enzim pirufat dihidrogenase ini merupakan kompleks enzim, artinya tidak hanya satu komponen di dalam enzim tersebut, tetapi terdiri atas beberapa komponen kompleks enzim. Ya, ada E1 pirufat dihidrogenase, kemudian E2 dihidrolipoil transattilase, kemudian E3 dihidrolipoil dehidrogenase. Jadi kompleks enzim pada pirufat dihidrogenase ini ada 3 jenis enzim yang terlibat. Kemudian yang berikutnya, selain oleh enzim, itu juga dibantu 5 koenzim, yaitu tiamin pirofosfat atau TPP, flavin adenin dinukleotida atau FAD, koenzim A, kemudian nikotinamid, adenin dinukleotida, dan asam lipoat. Nah, enzim inilah
yang mengkonversi dari pirufat yang dihasilkan dari proses glikolisis kemudian dirubah menjadi senyawa asetil koenzim A dengan mengeluarkan satu karbon menjadi CO2. Jadi pirufat yang awalnya 3 karbon ini dirubah menjadi senyawa 2 karbon yaitu asetil koenzim A. Nah, asetil koenzim A inilah yang nanti akan masuk ke siklus asam sitrat. Nah, ini overview ya dari produksi asetil koenzim A. Ya, jadi kalau pada glukosa itu diawali dengan proses glikolisis. Ya, di situ glukosa dirubah menjadi glukosa 6 fosfat, kemudian melalui serangkaian reaksi dirubah menjadi pirufat. Dan ini masih terjadi di sitoplasma. Nah, kemudian pirufat ini akan masuk ke mitokondria. Nah, itu dari pirufat nanti akan dirubah menjadi asetil koenzim A dengan bantuan enzim pirufat dehidrogenase. Ya. Ini gambaran produksi dari asetil koenzim A. Nah, setelah menjadi asetil koenzim A, nanti akan masuk ke dalam siklus asam sitrat. Nah, sekarang kita akan diskusikan bagaimana proses terjadinya siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Pada prinsipnya, siklus asam sitrat ini merupakan serangkaian reaksi ya, yang mengubah senyawa 2 karbon yaitu asetil koenzim A ya, nanti akan bergabung dengan senyawa 4 karbon membentuk senyawa 6 karbon yang disebut asam sitrat. Ya, jadi prinsipnya 2 karbon ditambah senyawa 4 karbon menjadi senyawa 6 karbon. Nah, senyawa 6 karbon ini yang disebut dengan asam sitrat. Nah, kemudian setelah menjadi senyawa 6 karbon atau asam sitrat, tadi secara bertahap ini akan dikonversi kembali menjadi senyawa 4 karbon lagi. Nah, kemudian setelah menjadi senyawa 4 karbon, kemudian kembali bergabung dengan asetil-CoA, senyawa 2 karbon menjadi senyawa 6 karbon. Nah, 6 karbon diturunkan kembali menjadi 4 karbon, itu berlangsung terus menerus ya. Nah, pada proses penurunan dari 6 karbon menjadi 4 karbon, tadi berarti ada senyawa karbon yang dihilangkan dan dilepaskan sebagai CO2. Nah, enzim yang mengontrol pelepasan senyawa karbon tadi ini disebut sebagai enzim dekarboksilase. Ya, de artinya pengurangan, karboksi artinya senyawa karbon. Jadi ada pengurangan senyawa karbon. Nah, kemudian di dalam proses siklus asam sitrat ini juga ada hidrogen yang dikeluarkan. Jadi hidrogen dikeluarkan ditangkap oleh NAD. Nah, kemudian dirubah menjadi NADH. Nah, enzim yang mengontrol pelepasan hidrogen ini disebut sebagai enzim dehidrogenase. Ya, jadi kalau tadi yang mengontrol pelepasan karbon itu dekarboksilase. Nah, sedangkan enzim yang mengontrol pelepasan hidrogen nanti akan disebut sebagai enzim dehidrogenase. Nah, ini gambaran besar dari siklus asam sitrat ya, tadi dari asam pirufat senyawa 3 karbon ini dirubah menjadi asetil-CoA senyawa 2 karbon. Nah, kemudian dari sinilah dimulai siklus asam sitrat. Asetil-CoA ini senyawa 2 karbon. Nah, bergabung dengan senyawa 4 karbon. Nah, itu membentuk senyawa 6 karbon yaitu asam sitrat. Nah, kemudian setelah menjadi senyawa 6 karbon, ini akan diturunkan secara sebertahap rangkaian karbonnya. Nah, dari 6 karbon ini dirubah
dikurangi menjadi 5 karbon. Nah, berarti ada CO2 yang dilepaskan. Pada saat yang sama juga ada pelepasan senyawa hidrogen. Nah, kemudian dari senyawa 5 karbon ini diturunkan lagi menjadi senyawa 4 karbon. Nah, berarti di situ juga terjadi pelepasan CO2 dan juga diikuti oleh pelepasan senyawa hidrogen. Nah, kemudian senyawa 4 karbon dirubah. Ini masih menjadi 4 karbon, tapi ada hidrogen yang dikeluarkan. Begitu juga dengan tahap berikutnya, ini menjadi 4 karbon dan ada hidrogen yang dikeluarkan. Nah, kemudian senyawa 4 karbon tadi akan bergabung kembali dengan asetil CoA kembali yang 2 karbon menjadi 6 karbon asam sitrat. Nah, begitu siklus ini berlangsung terus-menerus. Ya, jadi ada karbon yang dikeluarkan, kemudian juga ada hidrogen yang dikeluarkan. Nah, yang menangkap hidrogen ini nanti ada NAD yang dirubah menjadi NADH dan juga ada berupa FAD yang nanti akan dirubah menjadi FADH. Nah, ini ya tadi gambaran siklus asam sitrat ya, asetil CoA bergabung dengan ini 2 karbon bergabung dengan oksaloasetat yang 4 karbon membentuk senyawa 6 karbon yaitu asam sitrat. Nah, asam sitrat ini nanti diturunkan secara perlahan menjadi senyawa 5 karbon. Nah, di situ terjadi proses pengeluaran CO2 dan juga pelepasan hidrogen yang ditangkap oleh NAD sehingga outputnya adalah NADH. Nah, kemudian setelah menjadi senyawa 5 karbon, ini diturunkan kembali menjadi senyawa 4 karbon. Nah, pada proses ini juga akan dikeluarkan hidrogen menjadi ditangkap oleh NAD menjadi NADH. Nah, kemudian karbon ini dilepaskan sebagai CO2. Nah, pada proses ini juga ada konversi dari ADP menjadi ATP. Jadi ada produk ATP yang dihasilkan pada proses perubahan senyawa 5 karbon menjadi 4 karbon. Nah, kemudian berikutnya senyawa 4 karbon ini masih tetap senyawa 4 karbon kembali, tetapi ada hidrogen yang dikeluarkan. Nah, tetapi yang menangkap atau hidrogen aseptornya ini adalah FAD ya, ditangkap menjadi FADH. Nah, kemudian senyawa 4 karbon ini kembali masih tetap menjadi 4 karbon ya. Kemudian dilanjutkan dikonversi menjadi oksaloasetat kembali. Nah, pada proses ini terjadi pelepasan hidrogen ya, yang ditangkap oleh NAD dirubah menjadi NADH. Nah, kemudian oksaloasetat nanti akan bergabung kembali dengan asetil koenzim A menjadi 6 karbon. Nah, begitu reaksi ini atau siklus ini berjalan terus-menerus ya. Nah, ini adalah reaksi selengkapnya dari siklus asam sitrat ya. Jadi kalau kita perhatikan di langkah pertama atau step pertama ya, itu asetil koenzim A ya, ini bergabung dengan oksaloasetat membentuk asam sitrat. Nah, kemudian asam sitrat ini mengalami pelepasan hidrogen ya. Jadi di situ ada diawali dengan dehidrasi, kemudian nanti ada proses rehidrasi ya. Nah, kemudian dari sitrat ini dirubah menjadi isositrat. Nah, dari isositrat ini akan dirubah menjadi senyawa 5 karbon yaitu alfa ketoglutarat. Nah, pada proses ini terjadi pelepasan karbon dengan mengeluarkan dalam bentuk CO2 ya. Selain itu juga ada pelepasan hidrogen yang ditangkap oleh NAD sehingga dihasilkan NADH. Nah, kemudian dari alfa ketoglutarat ini akan dirubah
masih menjadi senyawa 4 karbon, yaitu suksinil koenzim A. Nah, pada proses ini karena ada perubahan 5 karbon menjadi 4 karbon, maka terjadi proses pelepasan karbon, dikeluarkan menjadi CO2. Demikian juga terjadi pelepasan hidrogen yang ditangkap oleh NAD sehingga menjadi NADH. Nah, dari suksinil koenzim A ini dikonversi menjadi suksinat, masih sama-sama 4 karbon, ya. Tetapi terjadi pelepasan GDP menjadi ATP. Nah, kemudian dari suksinat ini dikonversi menjadi fumarat. Ini juga masih sama-sama 4 karbon. Nah, pada proses ini dihasilkan atau dikeluarkan hidrogen. Tetapi sebagai hidrogen aseptornya ini FAD. Sehingga dirubahlah menjadi FADH. Nah, kemudian dari fumarat ini dirubah menjadi malat. Ya. Di sini tidak terjadi pelepasan karbon, ya, karena masih sama-sama 4 karbon. Nah, kemudian dari malat, ya, ini dirubah menjadi oksaloasetat. Ya, pada proses ini terjadi pelepasan hidrogen yang ditangkap oleh NAD sehingga dibentuklah NADH. Nah, kemudian oksaloasetat nanti akan bergabung kembali dengan asetil-CoA yang lain, begitu seterusnya. Jadi, pada siklus asam sitrat ini dihasilkan 3 senyawa. Yang pertama adalah senyawa NADH, yaitu dari proses sitrat menjadi alfa ketoglutarat, kemudian dari alfa ketoglutarat menjadi suksinil koenzim A, kemudian dari malat ke oksaloasetat. Nah, kemudian juga dihasilkan 1 senyawa FADH, yaitu perubahan dari suksinat menjadi fumarat. Nah, juga dihasilkan 1 GTP atau setara dengan ATP, yaitu proses perubahan dari suksinil koenzim A menjadi suksinat. Nah, kemudian nanti FADH dan juga NADH akan melalui reaksi lebih lanjut, yaitu transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Nah, disitulah nanti NADH dan FADH ini bisa dikonversi menjadi ATP. Ini juga gambaran dari siklus asam sitrat. Adik-adik bisa pelajari, ya, bahwa tadi prinsipnya siklus asam sitrat adalah proses penggabungan senyawa 2 karbon yaitu asetil koenzim A dengan senyawa 4 karbon yaitu oksaloasetat menjadi asam sitrat senyawa 6 karbon. Nah, kemudian secara bertahap itu akan diturunkan menjadi senyawa 5 karbon, kemudian turunkan kembali menjadi senyawa 4 karbon dan dikonversilah menjadi oksaloasetat kembali. Nah, pada rangkaian proses tersebut ada 3 senyawa yang dihasilkan yaitu NADH, FADH dan juga GTP. Nah, ini merupakan prinsip dari siklus asam sitrat. Nah, ini adalah proses perubahan atau penggabungan oksaloasetat, ya, dengan asetil koenzim A. Ya, jadi ada senyawa 2 karbon yaitu asetil koenzim A dengan oksaloasetat. Nah, dengan bantuan enzim sitrat sintase ini akan dirubah menjadi asam sitrat. Ya, jadi yang awalnya 2 karbon asetil-CoA ditambah oksaloasetat ini 4 karbon, kemudian dirubah menjadi asam sitrat senyawa 6 karbon. Nah, sitrat ini nanti akan secara gradual ini diturunkan karbonnya di dalam siklus asam sitrat. Nah, ini adalah energi yang dihasilkan dari siklus asam sitrat. Ya, jadi kalau kita hitung pada prinsipnya siklus asam sitrat ini ada 2 atom karbon yang masuk ke siklus yaitu asetil
koenzim A. Tapi nanti juga ada senyawa karbon yang dilepaskan dalam bentuk CO2. Nah, jumlah ATP, kesetaraan ATP yang diproduksi selama siklus asam sitrat, ya, ini dari 1 molekul asetil-CoA dihasilkan, tadi kita menghasilkan 3 NADH, ya. Jadi 3 NADH ini setara dengan 9 ATP, kemudian 1 FADH setara dengan 2 ATP. Nah, kemudian ada senyawa GDP yang dirubah menjadi GTP. Nah, ini setara dengan 1 ATP. Jadi diperkirakan, ya, itu setara dengan 12 ATP per asetil-CoA yang dioksidasi. Ada beberapa permasalahan yang menyebabkan produksi ATP ini menjadi kurang efisien. Secara teoritis, maksimum ATP yang bisa dihasilkan oleh proses oksidasi 1 molekul glukosa dalam glikolisis, siklus asam sitrat, dan fosforil oksidatif ini totalnya 38 ATP. Dengan asumsi 1 molekul NADH ini setara dengan 3 ATP dan 1 molekul FADH ini setara dengan 2 ATP. Namun demikian, sebagaimana sudah kita bahas bahwa 2 molekul NADH ini dihasilkan oleh proses glikolisis yang terjadi di dalam sitoplasma. Nah, sehingga ketika akan ditransport ke mitokondria, 2 molekul NADH tersebut memerlukan energi, yaitu 2 ATP. Sehingga hal ini akan menurunkan net produksi ATP menjadi 36. Selanjutnya juga terjadi inefisiensi dalam proses fosforilasi oksidatif karena adanya beberapa hal terkait lintasan membran proton di dalam membran mitokondria. Nah, yang ini juga menyebabkan sedikit penurunan ATP yang dihasilkan pada proses transport elektron dan fosforilasi oksidatif, yaitu NADH dan NADH ini menjadi lebih kecil dari maksimum ATP yang bisa dihasilkan secara teoritis. Berdasarkan pengamatan di lapang, setelah dihitung lebih detail, ternyata 1 molekul NADH ini setara dengan 2,5 ATP dan 1 molekul FADH ini setara dengan 1,5 ATP. Nah, hal ini menyebabkan reduksi lebih lanjut terhadap net total produksi ATP yang diperkirakan mendekati 30 ATP. Nah, kemudian salah satu asesmen yang lain lagi juga menyatakan bahwa total ATP yang dihasilkan ini diestimasi sekitar 29,85 ATP per molekul glukosa. Hal ini setelah dihubungkan dengan aktivitas proton di dalam proses transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Nah, ini adalah perhitungan, ya, ATP yang dihasilkan dari proses glikolisis, ya. Jadi glukosa, kita lihat ada reaksi glikolisis, glukosa menjadi glukosa 6,4, ini menggunakan 1 ATP. Kemudian fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat, ini juga 1 ATP. Tetapi di dalam glikolisis ini juga menghasilkan senyawa NADH, yaitu 2 gliseraldehid 3 fosfat, ya, menjadi 21,3 bifosfogliserat. Nah, di sini setara dengan 2 NADH. Nah, kalau 1 NADH 2,5 ATP, berarti kira-kira diperkirakan ini ada 5 ATP. Nah, kemudian pada reaksi
1,3 bifosfogliserat menjadi 3 fosfogliserat, ini juga dihasilkan 2 ATP. Nah, kemudian dilanjutkan fosfoenol pirufat menjadi 2 pirufat, ini juga dihasilkan 2 ATP. Ya. Nah, selanjutnya dari pirufat ini akan dirubah menjadi asetil koenzim A. Pada reaksi ini juga menghasilkan 2 NADH atau setara dengan 5 ATP. Nah, dari asetil CoA ini masuklah rangkaian siklus asam sitrat yang tadi sudah kita diskusikan. Pada siklus asam sitrat, pada reaksi perubahan isositrat menjadi alfa ketoglutarat, ini dihasilkan 2 NADH atau setara dengan 5 ATP. Nah, kemudian 2 alfa ketoglutarat ini selanjutnya akan dirubah menjadi 2 suksinil koenzim A. Nah, di situ akan diperoleh 2 NADH atau setara dengan 5 ATP. Nah, kemudian dilanjutkan dari suksinil koenzim A menjadi suksinat, ya. Ini dihasilkan 2 GTP atau setara dengan 2 ATP, ya. Nah, selanjutnya dari suksinat menjadi fumarat, ini dihasilkanlah 2 FADH. Kalau 1 FADH tadi setara 1,5, sehingga 2 FADH ini setara dengan 3 ATP. Nah, kemudian dari malat menjadi oksaloasetat, ini dihasilkan 2 NADH atau setara dengan 5 ATP. Ya. Jadi kalau kita hitung total, 1 molekul glukosa ini diperkirakan setara dengan 30 sampai 32 ATP. Ya. Jadi ini adalah energetik, penghitungan energi dari proses perubahan glukosa, ya, melalui proses glikolisis dan siklus asam sitrat menjadi ATP. Baik, dari yang tadi sudah kita diskusikan, ya, ada beberapa hal yang menjadi poin dari diskusi kita. Yang pertama adalah siklus asam sitrat, ya, atau trikarboksilik, ya, ini merupakan hub penghubung, ya, di dalam sistem metabolisme, ya, terutama pada senyawa karbohidrat, asam lemak, dan asam amino. Nah, kemudian produksi asetil CoA ini terjadi di mitokondria, sehingga siklus asam sitrat itu juga terjadi di mitokondria. Nah, kemudian prinsip dari siklus asam sitrat ini adalah penggabungan senyawa 2 karbon menjadi senyawa 4 karbon membentuk senyawa 6 karbon yang disebut dengan citric acid atau asam sitrat. Nah, kemudian asam sitrat yang 6 karbon tadi secara gradual itu akan dikonversi menjadi senyawa 4 karbon. Nah, itulah prinsip dari siklus asam sitrat. Nah, di situ nanti terjadi pengeluaran hidrogen yang ditangkap oleh NADH maupun oleh FAD, kemudian juga pengeluaran GTP. Jadi overall, ya, energi yang dihasilkan dari siklus asam sitrat ini ada yang berbentuk NADH, kemudian ada FADH dan juga 1 GTP. Baik, itu yang bisa kita diskusikan terkait siklus asam sitrat. Apabila masih ada yang belum jelas, silakan nanti kita diskusikan di forum diskusi yang sudah disediakan di LMS. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.